Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menyajikan teks pidato persuasif. Kalian sudah mempelajari berbagai hal mengenai teks pidato persuasif, mulai dari memahami teks pidato persuasif, kemudian mencari informasi, pesan, pikiran, dan pandangan dari suatu teks pidato persuasif, kemudian masuk kepada struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Yang terakhir, kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif. Yang terakhir, teks pidato persuasif yang telah kamu buat atau naskah yang kamu buat tentunya harus dipraktekkan, baik di depan kelas ataupun kalau di masa pandemi seperti sekarang, kamu bisa membuat video kamu sedang berpidato. Seperti telah Ibu sampaikan dan telah kalian tonton, Ibu telah menyampaikan satu contoh siswa berpidato di depan umum. Nah, kalian harus bisa seperti itu, bahkan harus lebih dari itu, ya. Bagaimana caranya sih? Kita harus mempelajarinya supaya apa yang kita sampaikan itu dapat mempengaruhi orang lain. Orang lain bisa terdorong, bahkan bisa melakukan reaksi untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Nah, itu semua akan kita pelajari. Yuk, kita sama-sama mempelajarinya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, supaya ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ilmu yang kita pelajari itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang muslim, kita membaca doa ini. Untuk yang non-muslim, silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Kompetensi dasar dalam menyajikan teks pidato persuasif yaitu ada di 3.4 dan 4.4. Di situ menelaah struktur dan ciri kebahasaan serta menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Utamanya mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan perhatikan struktur dan kebahasaannya. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan langkah-langkah berpidato persuasif yang tepat. Kemudian bisa menyajikan pidato persuasif itu secara menarik. Nah, sebelum kita berpidato, ada 3 langkah. 1. Persiapan materi. 2. Persiapan pendengar. Dan yang ketiga adalah aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Persiapan materi itu seperti apa? Nih, persiapan materi ya. Persiapan materi pidato. Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan seperti buku sumber ataupun kalau sekarang bisa dicari di internet misalnya, atau kalian mendengarkan contoh-contoh pidato, atau kalian melihat dari media sosial ataupun di televisi misalnya, dengan cara mengamati, mendengar,
kemudian pahami dan pelajari. Nah, itu artinya kamu mengumpulkan bahan-bahan. Yang kedua, menyusun kerangka naskah pidato. Di sini kerangkanya mulai dari strukturnya atau sistematikanya. Apakah kamu mengambil struktur dari pendapat Pak Dr. Agus Trianto ataukah dari Eko Sasih ataukah berdasarkan sistematikanya? Silahkan, itu namanya kerangka pidato. Selain persiapan dari materi, juga persiapan dari pendengarnya. Apa saja sih di situ? Persiapan dari pendengar. Pertama, minat. Pendengar ini minatnya apa sih? Nah, gitu ya. Mengenai minat, kamu harus mengetahui dulu siapa sih yang jadi audiensnya atau pendengarnya. Apakah itu anak-anak? Apa itu remaja? Apakah dewasa? Apa campuran? Nah, di sini kamu akan bisa mengetahui minatnya apa. Nah, mereka itu pada saat ini sedang perhatiannya tentang apa? Apalagi sekarang, sekarang masa pandemi tentang COVID-19. Berarti bisa saja kamu mengambil tema itu tentang COVID-19. Yang selanjutnya perhatian dan pengertiannya. Di pendengar, kamu harus memperhatikan perhatian. Dan yang bisa mudah dimengerti oleh pendengar itu saat ini apa? Selanjutnya pemahaman. Bagaimana caranya kalian bisa memberi pemahaman kepada pendengar tentang sesuatu topik yang telah kita bahas, yang mau dibahas utamanya. Terus, apakah mereka mau melakukan apa yang kamu ajak atau yang kamu minta? Berarti kamu harus tahu kemauannya seperti apa, kemauan pendengar itu. Yang selanjutnya, tindakan dan perbuatan. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Atau reaksi apa yang bisa mereka lakukan? Itu dilihat dari persiapan pendengar. Nih, setelah kamu mempersiapkan materi, mempersiapkan pendengar, kita masuk kepada hal-hal apa saja sih pada waktu kamu berpidato. 1. Sikap badan. 2. Suara. 3. Kewajaran sikap. Dalam sikap badan, kamu lakukan berpidato itu apakah berdiri ataupun duduk? Kalau berdiri, bagaimana sih sikapnya? Barangkali tegak. Tidak selalu tegak juga. Di sini fleksibel ya, tergantung situasinya, tergantung temanya, tergantung tujuan dari pidato itu. Yang penting sikap ini tidak memancing orang lain untuk tidak fokus. Selanjutnya yaitu tentang suara. Dalam berpidato pun suara sangat diperhatikan, terutama apabila kalian berpidato di tempat yang luas atau di tempat terbuka. Maka suara ini jelas-jelas sangat diperhatikan. Mengapa? Kalau pendengar tidak mendengar suara yang berpidato,
mereka akan terganggu konsentrasinya. Jadi yang sangat diperhatikan adalah suara. Suara si orator harus terdengar oleh pendengarnya atau oleh audiens. Mau memakai pengeras suara ataupun tidak, yang penting si orator atau si orang yang berpidato tadi harus mengecek suaranya terdengar tidak oleh pendengar, suaranya terdengar tidak oleh audiens. Berarti harus bisa mengatur suara. Berpidato di depan kelas yang pesertanya hanya beberapa orang, misalnya teman sekelas kamu paling 36 orang atau paling banyak 40 orang. Berbeda dengan orang yang berpidato di tempat yang luas, contoh di aula, di lapangan, di lapangan upacara, itu berbeda. Maka pengaturan suara ini sangat penting. Jadi kita harus bisa mengatur suara. Pesertanya berapa orang dan siapa yang menjadi pesertanya, ini pun berpengaruh pada suara. Selanjutnya adalah kewajaran sikap. Pada waktu berpidato, yang perlu diperhatikan adalah sikap yang wajar. Tidak jingkrak-jingkrak misalnya, atau tiduran. Pokoknya melakukan berbagai gerakan yang bisa memancing orang lain untuk tidak fokus. Nah, jangan lupa juga nih ciri-ciri pidato yang baik bisa dilihat dari bahasanya. Bahasanya harus jelas, vokalnya jelas, konsonannya jelas. Bahasanya sopan, tidak menyinggung orang lain, kalimatnya mudah dipahami, tidak terlalu banyak menggunakan kata asing. Nah, ini tergantung kepada audiensnya, tergantung kepada pendengarnya. Kalau pendengarnya mengerti dengan bahasa yang kamu ucapkan atau bahasa asing yang kamu ucapkan, boleh-boleh saja. Jadi kamu berbicara kepada peserta, contoh anak-anak, ataupun pesertanya mahasiswa, itu tentunya berbeda bahasanya. Anak-anak berarti bahkan tidak sama sekali mengeluarkan bahasa asing. Tetapi kepada mahasiswa di sini pasti banyak mengeluarkan bahasa asing, ya. Kemudian kalimatnya tidak terlalu panjang. Maksudnya mau panjang atau pendeknya kalimat tersebut dipahami oleh peserta atau oleh pendengar. Nih suara intonasinya jangan datar, tapi ada penekanan kepada hal-hal yang penting. Temponya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Nah, ini kapan harus cepat, kapan harus lambat. Jadi harus ada jeda-jeda di situ. Kemudian suaranya harus lantang. Beda. Tema yang semangat berarti harus lantang. Terus pada waktu kamu mengungkapkan tentang sesuatu yang sedih, nah tidak mungkin kan lantang. Berarti harus sedikit melemah. Badan tidak kaku, tidak doyong ke salah satu sisi, bahkan tidak terlalu santai, atau bahkan banyak goyang. Tangan, gerakan tangan tidak berlebihan, mendukung, memperkuat atau mempertegas tuturan. Nah, tidak disilangkan di depan bagian bawah atau di dada, atau digendong di belakang misalnya, atau dimasukkan ke dalam saku. Ya, itu gerakan tangan juga nih. Sikapnya harus sopan, tenang, mimiknya harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan gitu ya. Gerakan tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, mimik muka harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Pandangannya menatap halayak, jangan memejamkan mata atau berkedip-kedip misalnya. Jangan pada salah satu sisi halayak saja, tetapi semua pendengar, semua audiens harus ditatap. Nah, jadi menatapnya secara umum, secara luas. Jangan pada salah satu sisi pojok saja, atau hanya ke bawah saja, atau ke atas saja. Jangan ya. Sudah segi pakaian juga harus diperhatikan, harus rapi, sopan. Nah, pakaian juga harus menyesuaikan. Acara itu sesuai dengan acaranya. Langkah-langkah berpidatonya. Satu, menentukan topik. Topiknya bagaimana? Harus menarik, sesuai dengan pendengar, sesuai dengan alokasi waktunya.
Kedua, menentukan maksud dan tujuan. Maksudnya apa sih? Ketiga, menganalisis situasi dan pendengar. Keempat, memilih dan merumuskan ke dalam ide-ide yang lebih terperinci atau memilih materi yang terbaik, artinya materi yang memang dibutuhkan oleh pendengar. Kelima, mengumpulkan bahan bacaan yang sesuai atau gaya berpidato, contoh naskah, cerita, atau humor yang relevan. Kemudian 6, pemahaman dan penghayatan materi. Kelayakan materi dengan pendengar dan situasi. Kemudian jangan lupa harus sering berlatih. Insya Allah. Karena pidato ini bukan bawaan, bukan dari bakat, tetapi bisa dipelajari. Insya Allah kalau sering berlatih, insya Allah bisa menjadi orator yang handal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato, jangan lupa persiapan yang memadai, persiapan diri, persiapan materi, informasi, calon pendengarnya siapa sih. Jangan lupa juga kesiapan fisik dan mental ya. Kedua, kecakapan berbicara, latihan vokal, latihan bahasa, latihan olahraga, dan ekspresi. Ketiganya, keterampilannya mendukung. Apa sih? Keahlian mengendalikan emosi. Kalau pendengar ribut, jangan langsung marah gitu kan. Konsentrasi, berpikir spontan di situ. Kalau ada hal-hal terjadi di audiens, langsung berpikir spontan, menumbuhkan harisma dan memahami situasi. Jangan lupa pula kepada sistematika berpidato di sini. Apalagi kalau kalian misalnya menggunakannya metode kerangka ya atau ekstemporan di sini, maka ini harus ada di luar kepala ya. Jangan lupa di pembukaan ada apa saja sih? Ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan terima kasih dan mengaitkan materi ya. Kemudian isi menyampaikan materinya itu sesuai dengan tema atau judul yang akan kita sampaikan itu ya. Kemudian setelah isi ditutup. Tutup yang tadi apa tadi? Jangan lupa ditutup dengan apa? Kesimpulan apa yang telah kita bahas gitu ya, mengaitkannya dengan materi-materi yang telah kita bahas, terus simpulkan. Kemudian ucapan terima kasih kepada pihak yang terkait sehingga acara ini berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan salam penutup ya. Bisa assalamualaikum ataupun selamat malam dan sebagainya. Karena kalian sudah memahami bagaimana cara menyajikan pidato, tugasnya ini ya. Baca dan pahami dengan seksama teks pidato persuasif yang telah kalian susun. Teks pidato persuasif mau presentasikan di depan kelas, atau kegiatan pidato mau dibuat video, kemudian kirim atau share kepada gurumu untuk mendapatkan penilaian. Jangan lupa perhatikan hal-hal yang harus diterapkan dalam berpidato yang baik itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.